Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini alangkah baiknya jika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum berdevosi, siapkan hati dan pikiranmu agar saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa untuk menyiapkan buku jurnal devosi dan Alkitab ya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih karunia Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati hati, pikiran, dan telinga kami, agar firman Tuhan bisa berkata-kata, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati jaringan internet yang kami gunakan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya bisa berjalan dengan lancar, sehingga firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Matius. Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan ayat 21 ya. Di bawah judul perikop silsilah Yesus Kristus. Nah, anak-anak, ayatnya cukup panjang sehingga Ibu memotong ya. Ibu hanya akan membaca beberapa ayat saja, tetapi anak-anak silakan baca secara full, secara keseluruhan ya. Dari Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan 21, silakan baca secara keseluruhan. Pause dulu videonya, lalu nanti setelah selesai membaca, silakan kamu lanjutkan. Oke? Oke, nah, Ibu akan membacakan beberapa ayat saja ya dari kitab Matius 1 ini. Ibu akan bacakan ayat 1, ayat 16 sampai 17 dan ayat ke-21 ya. Matius 1 ayat 1 di bawah perikop silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki yang engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, anak-anak coba lihat ya, di sini adalah gambar. Ibu buatkan silsilah Yesus Kristus ini ke dalam bentuk seperti peta konsep ya. Jadi kamu bisa lihat Adam memperanakan siapa ya, sampai seterusnya sampai Yusuf ya memperanakan Yesus Kristus ya, yaitu juru selamat. Nah, ini Ibu sudah ringkas ya. Ini Ibu lampirkan ringkasannya. Jadi bisa kamu baca ya. Nah, lalu Ibu akan memberikan judul dari devosi kita di pagi hari ini. Judulnya adalah Allah menyediakan juru selamat. Ya, Ibu ulang sekali lagi, Allah menyediakan juru selamat. Jadi bukan kita yang menyediakan, bukan kita yang mencari, tetapi Allah yang menyediakan juru selamat bagi kita. Ya, sejarah umat manusia dari Abraham hingga Yusuf dipakai Allah untuk menggenapi janji Allah. Janjinya apa? Janji akan juru selamat dan keselamatan bagi manusia. Ya, tadi telah kita baca ya di kitab Matius, silsilah Yesus Kristus. Nah, dari situ kita bisa lihat betapa rincinya Allah mempersiapkan kedatangan juru selamat. Ya, Allah mendesain sedemikian rupa, merincikan sedemikian rupa untuk kedatangan juru selamat.
Allah benar-benar menepati janjinya. Allah menyediakan sang juru selamat, ya. Dan cara Allah menyediakan sang juru selamat ini bukan seperti sedang bermain sulap, langsung ada, ya, bukan seperti itu. Tetapi Allah menyediakan juru selamat sesuai dengan perjanjiannya di dalam kehidupan sejarah umatnya yang nyata, ya. Allah sudah rancang sedemikian rupa sesuai dengan janjinya. Nah, anak-anak, kita juga tahu ya bersama-sama bahwa Allah memakai kehidupan umatnya. Nya di sini huruf besar. Nya di sini adalah Yesus Kristus, ya. Allah memakai kehidupan Yesus, ya, putranya yang tunggal, untuk menjadi kisah dan penggenapan akan lahirnya juru selamat. Anak-anak Allah juga mau memakai hidupnya, ya, makai hidup kita masing-masing untuk merencanakan, untuk menyatakan kehendak Allah. Ya, karena itu kita harus benar-benar hidup setia pada perjanjian kita dengan Allah. Setia menjadi umat Allah yang taat kepada Allah, taat kepada perintahnya. Ya. Oke, Ibu punya pertanyaan nih. Pertanyaannya coba kamu jawab ya. Selama ini siapakah yang Allah janjikan? Ya, Allah berjanji akan memberikan juru selamat ya untuk menebus dosa manusia. Siapa yang dijanjikan oleh Allah itu? Silakan kamu jawab pertanyaan ini di buku refleksimu ya. Lalu mari kita refleksikan bersama-sama. Kita harus patut bersyukur ya akan Kristus yang menebus dosa kita. Ya, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Ya, dosa kita bukan hanya 1-2, tetapi sangat banyak dan tidak terhitung. Bahkan diri kita ini memiliki natur dosa. Ya, tapi dengan kasih karunia-Nya, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Oke, mari anak-anak, kita mau berdoa bersama-sama ya, mengakhiri devosi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memberkati kami, memberikan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada firman Tuhan di pagi hari ini. Sungguh firman Tuhan yang sangat indah yang bisa kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur kalau setiap harinya kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Di tengah kondisi pandemi yang masih sedang ada ini, kiranya Tuhan yang memberkati setiap dari kami, pulihkan negara Indonesia ya Bapak, jauhkan dari pandemi ini. Kiranya Tuhan mau memberikan kasih karunia Tuhan agar pandemi ini bisa cepat berlalu daripada kami. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan keluarga besar SD Lentera Harapan Kupang, Bapak Ibu guru, staf, pegawai, orang tua siswa, dan seluruh siswa-siswi SD Lentera Harapan Kupang. Tuhan tolong berikan kami kesehatan agar kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan maksimal. Kami juga mau berdoa untuk pembelajaran di rumah dan pembelajaran yang berada di sekolah, tatap muka langsung. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bantu kami Tuhan untuk bisa lebih semangat dalam pembelajaran. Bantu anak-anak bisa lebih prepare mempersiapkan diri untuk pembelajaran. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pembelajaran yang berlangsung baik secara online maupun onsite. Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari-hari kami ke depannya, terkhususnya hari ini. Biarlah Tuhan yang berencana, Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan video devosi kita di pagi hari ini kan? Semoga kita semua bisa merenungkannya, merefleksikannya dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk menulis jurnal devosi ya, dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye!